Hari Kamis malam Jumat, di tempat ini memang saya siapkan untuk setiap malam Jumat itu selalu bertatapan muka dengan anak-anak yatim. Saya yang selama ini saya support dan saya bina tersebar di Jakarta ini. Jadi sekaligus doa bersama, membagi-bagikan kadarnya buat mereka itu rutin setiap malam Jumat. Tidak pernah putus, sudah puluhan tahun di sini. Kalau boleh tahu, tadi datang berapa anak yatim mau? Tadi hampir 600-an. Malam ini banyak malam ini. Mungkin biasanya kita minta 300 kurang karena mereka banyak yang pakai, banyak yang minta doa di para pejabat-pejabat ada yang minta. Tapi mungkin malam ini memang banyak. Mungkin mereka tidak diminta. Jadi mereka datang karena begini, teman-teman. Saya dulu di Timor, saya sebagai TBO dan tenaga bantuan operasi Seroja Tim, dan saya kena kecelakaan tangan dan saya dibawa dari Timor ke sini pakai pesawat Hercules 8485. Saya masuk berobat di RSPAD. Setelah saya sembuh keluar dari RSPAD, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi cacat Departemen Hankam, Rumah Sakit Cacat Bintaro. Saya ikut pendidikan di situ. Saya dikasih penghargaan, bukan saya sendiri, kami banyak. Kasih bintang Seroja. Dan pada saat penutupan itu, saya akan dikembalikan ke Timor, ditempatkan di Korem Dili. Dan terdaftar di Departemen Pusat Rehabilitasi Cacat itu, dan jelas kesatuan saya itu Kopassus. Kesatuan saya Kopassus. Dan jelas, dan terdaftar, dan ada suratnya. Jadi setelah saya dikembalikan ke Timor, saya nggak mau, saya lebih memilih di Jakarta, sehingga saya terjunlah ke dunia lamba hitam. Disitulah saya kerjaan saya di situ, dari Tanaban, lamba hitam, bongkaran, termasuk alun-alun Senen, pela-pela, Tanjung Priok, semua itu dikuasai sama saya semua. Dan juga termasuk namanya Boker Cijantung. Boker Cijantung itu penuh dengan TNI Polri 4 angkatan. Tapi kami saling mengenal. Kadang-kadang mengenal mereka itu pada saat operasi Seroja Timur ini. Termasuk saya di Tanaman Bongkaran pun setiap malam bertatapan muka dengan tentara 4 angkatan dari situ. Kami sudah jumpa di Timur ini. Kami pelukan, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Karena Bongkaran itu bisa mempertemukan tentara-tentara yang dari 202, tentara yang jauh-jauh di Armet 13, Arkhanut 201, Kostrat. Kami semua mengenal di Timur. Dan juga kami jumpa di Tanaman Bongkaran itu, kami sama-sama kaget, sangat kaget. Pelukan. Artinya disitulah hampir lamba hitam se-Jakarta ini, hampir semua itu saya punya nama. Terus teman-teman media, saya pantangan untuk memeras orang. Dan saya pantangan untuk meminta-minta sama pedagang. Itu pantangan buat saya. Tetapi saya mendapatkan penghasilan dari semua judi. Dari semua judi itu teman-teman media, tempat judi namanya di Pela-Pela Tanjung Priok, saya punya jatah besar. Tempat judi di Tanaban saya punya jatah besar. Ada beberapa pangkalan itu, zaman itu kalau memang saya dikasih 200.000 per lapak aja, kalau ada 7 lapak berarti sudah 1 juta.
Zaman itu. Zaman 86, 87, 88 loh. Zaman itu. Jadi minuman teh botol itu masih 250 perak. Karena saya sangat dapat uang sangat luar biasa. Jadi saya berjanji diri saya tidak boleh saya minum, masyarakat pedagang itu punya minuman sebotol pun gratis. Itu saya berjanji sama diri saya. Apalagi namanya minta-minta, tidak ada. Saya takut. Padahal saya sangat ditakutin. Tapi tidak ada. Apalagi pedagang kaki lima Tanah Abang penuh dengan orang Padang semua, saudara-saudara Padang. Jadi ini manusia satu ini adik saya ini, saya besarkan dia, saya pakai celana dalamnya, saya nikah ini orang Padang asli, dia tahu bagaimana abahnya di Tanah Abang. Sangat ditakutin orang. Tapi pantangan untuk minum teh botol satu pun gratis. Apalagi minta-minta. Itu saya tidak ada. Memang anak buah saya, tapi itu perbuatan mereka. Tapi saya pribadi itu tidak ada. Sehingga saya tinggalkan itu, saya mulai belajar. Tahun 90 saya mualaf. Mualaf, saya mulai belajar sholat, belajar sedekah, belajar orang tabrakan kereta. Kadang-kadang harus pulang ke Jawa, saya biayain. Kadang-kadang orang tabrakan kereta lagi, kadang-kadang saya biayain kubur di pemakaman karet. Ini yang saya selama berbuat sampai saya tinggalkan Tanah Abang itu. Sehingga saya tinggallah di sini. Nah, di sini saya sudah mulai punya janji kepada diri saya dengan istri saya untuk setiap malam Jumat untuk mengadakan bantuan yatim dan tua anak yatim di rumah ini. Jadi mulai dari situ dan sampai hari ini sudah 17 tahun saya menjalankan ini. Karena alhamdulillah tidak pernah putus saya Pak Ustaz. Nah, jadi hari ini memang cukup banyak. Bang, bicara dengan kedekatan dengan TNI dan Angkatan berarti sudah terjalin sejak lama ya Bang ya? Bisa disebut seperti itu ya? Teman-teman media, saya bilang, saya ini punya penghargaan dari negara. Nama saya itu terdaftar di Puslap Rumah Sakit Catat nomor urutan 8 dan Kesatuan Kopassus. Boleh dicek. Dan saya ada suratnya di dalam. Jadi hubungan saya kedekatan dengan TNI, apalagi Kopassus itu ada di hati saya. Saya bilang, Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya luarnya tidak pakai Kopassus dan tidak pakai komando, tapi di dalam saya itu adalah komando. Kalau setiap saya ketemu Komando Pasukan Khusus, pasti saudaranya komando. Karena saya punya hubungan emosional dengan namanya Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Jadi teman-teman media, seperti peristiwa, bukan peristiwa. Kemarin saya diundang ya. Saya diundang ke Solo sama ADC Pak Presiden. Jadi beliau itu ternyata Pak Kombes Wahyu ini, beliau itu ternyata dari beliau itu SMA, beliau itu udah kagum saya. Dari beliau itu SMA, tapi beliau tuh mau ingin jumpa dengan saya tuh nggak pernah jumpa. Karena dia sibuk dengan dinas ke Aceh, ke mana apa, keluar kemana. Jadi begitu kemarin tiba-tiba kami ketemu, beliau itu bilang, saya ini sangat kagum berat buat Pak Hercules. Pak Hercules itu satria dan merah putih dan tidak didahului. Terus beliau bilang, nah, kalau bisa aku mau sambutan pisah dengan grup yang lama, yang baru dengan yang lama. Saya udah masuk sebagai ADC Presiden. Kalau bisa Pak Hercules hadir. Dan beliau hadir karena saya akan berikan karpet merah buat Pak Hercules. Karena Pak Hercules ini cukup punya sejarah hubungan dengan kami sebagai Komando Pasukan Khusus. Sebenarnya saya tahu, saya tidak mau datang, tapi
Saya mikir, bila udah warning saya kan. Jadi baru harus datang. Cuman saya bilang saya datang, nanti rame media lagi. Sudah teman-teman. Jadi, tapi saya ini sebagai tamu undangan. Saya datang, ternyata baru masuk khusus di mobil aja. Teman-teman sahabat saya, komando pasukan khusus ini, prajurit ini, sudah mulai hormat saya mulai dari mobil. Bukan saya minta dihormat. Sudah lanjut, komando. Saya kan ya, saya cuma, saya tidak tahu. Oh, mereka bisa begitu loh. Jadi, mungkin mereka tahu sejarah saya dengan komando pasukan khusus. Jadi saya perlu jelaskan, sudah teman-teman media, masyarakat juga biar tahu. Saya punya hubungan sejarah dengan komando pasukan khusus. Dan saya punya penghargaan karena histori dengan hubungan dengan komando pasukan khusus, saya dapat bintang seroja penghargaan itu. Jadi di dalam pun saya paling duduk di VIP di depan. Di sebelah ini ada Pak Kapolda Jaten, ada Dan Lanut, Dan Lanal, kalau nggak salah itu. Terus ada Pandam Pak Edi, Bupati, ya. Saya di situ, teman-teman media, teman-teman prajurit Kopassus ini, semua mukanya lihat ke saya semua senyum semua. Lihat ke saya senyum, ada yang sapa, ada yang ini, ya. Tapi mereka itu sebenarnya udah, saya baru masuk aja matanya udah pada tinggi semua. Karena saya lihat sepertinya mereka merespek buat saya itu sangat luar biasa. Tidak ada yang kalau orang yang nggak respect kan beda. Mereka merespeknya buat saya lagi ke VIP saya. Pak Pandam sendiri, Pandam Jaten, bila duduk di jauh di sebelah kanan, bila matanya lihat ke saya, boleh teman-teman media boleh lihat. Bila mata lihat ke saya, bila senyum, saya kata saya duduk, saya gini aja. Terus bilang, setelah acara sambutan bisa selesai, bila berdiri, kami dua sapa tangan foto, dan bilang loh, Pules, kok saya Danjen Kopassus kok tidak pernah datang, tidak pernah nongol. Padahal aku tunggu loh. Nah, tunggu pernah nongol. Saya bilang, Pak Jenderal, mungkin Tuhan belum pertemukan saya dengan Pak Jenderal. Karena aku datang ke Kopassus, nanti jadi masalah besar lagi nanti. Maka saya bilang gitu. Jadi ternyata Allah belum mempertemukan saya sama Benar. Tapi hari ini Allah mempertemukan saya sama Pak Jenderal di tempat yang sambutan pisah yang sangat indah, sangat hangat. Setelah kita foto dengan ADC dari Polri, ADC dari udara, ADC dari laut, ADC dari darat. Darat adalah Pak Kolonel Wajib. Kami foto, kami salaman, dan juga foto dengan grup lama ADC dan grup baru Pak Budi Rahmat. Kami dengan senyum dengan meriah. Habis selesai, saya baru mau jalan keluar. Prajurit Kopassus yang dari Rekan 1, Kapten, semua berdiri lagi itu lihat foto juga. Sangki terharunya mereka. Saya juga terharu juga, teman-teman, karena saya juga pernah pakai loren itu. Pakai loren itu pernah kering di badan saya, basah di badan saya. Ini supaya masyarakat tahu gitu loh. Loren yang dipakai mereka sekarang ini, saya pernah loren itu pakai basah di badan saya dan kering di badan saya. Jadi begitu lihat loren itu, saya juga terharu sama loren itu. Karena saya dulu pernah merasa gitu loh. Bukan saya datang preman, Tuhan tagih, Tuhan palak, palak orang itu anti buat saya. Nah itulah ada heboh, nanti teman-teman media ada heboh bahwa Kopassus kok sampai takut sekali semua Pak Hercules itu. Aduh, Kopassus mana yang takut? Kopassus itu tulang punggungnya negara ini. Kalau negara ini udah menjadi bahaya, mulai rawan, Kopassus itu mulai keluar senyap, mulai merayap, mulai masuk ke lubang-lubang tikus dengan apa ini. Karena saya tahu namanya Kopassus. Gerakan Kopassus saya tahu. Kerjaan Kopassus pun saya tahu. Karena saya bersama-sama mereka. Kalau negara akan menjadi gawat, jadi bahaya, mulai Kopassus sudah mulai keluar dengan pakai celana pendek kayak orang gila, dengan kayak orang bego, tapi itu ternyata itu sudah mulai merata. Itu kerjaan.
Karena saya bilang saya tahu, bukan saya yang ada. Jadi Kopassus menjanjung-janjung saya, Kopassus saya takut sekali, pasukan elit aja, kok sama preman ini kok. Apa? Sahabat-sahabat teman saya seperjuangan, mereka apa foto dengan saya kok ada orang lain yang dirugikan gitu loh. Ya kan? Saya angkat jempol kepada Danjen Kopassus, Pak John Afiansyah. Beliau karena dia ada statement banyak sekali menyebutkan nama Kopassus, beliau bilang, ya udah, kalau memang prajurit Kopassus foto dengan Pak Hercules, ya udahlah aku atas sama Danjen Kopassus aku minta maaf. Kalau masyarakat ada yang dirugiin, kalau karena Kopassus foto dengan Pak Hercules, masyarakat ada yang dirugiin, oke, aku minta maaf. Dan gentleman, agreement, karena beliau ya sudahlah, zaman sekarang sama medsos, udah mengalah aja lah, udah minta maaf aja lah, udah seperti selesai. Tapi kan aku yang merasa saya difoto juga, aku sebenarnya nggak terima. Itu apa urusannya? Masyarakat siapa yang dirugiin? Aku yang foto dengan Kopassus, foto kami sahabat, kami teman, hubungan yang tidak bisa dilupakan. Oh, orang lain yang dirugiin itu loh. Kan itu kan artinya teman-teman enggak, ya kita pikir itu kan ya sudahlah. Tapi itulah yang sekarang ini saya menjawab. Terus apa lagi teman-teman media? Udah cukup mau. Terus saya perlu menjelaskan masalah. Sekarang ini saya lagi sama Pak Gatot ya. Iya. Iya. Boleh, silakan mau. Izin boleh kalau boleh. Kalau memang berkenan silakan mau. Harus supaya masyarakat tahu. Oke. Ya, oke.